Berjuang melalui pintu yang sempit. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah. Tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah Injil Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini, Lukas bercerita tentang kerajaan Allah. Para pengikut Yesus masih mempertanyakan berapa banyak orang bisa diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Lukas bab 13 ayat 24. Jawaban Yesus membuat kita berpikir, jika pintu untuk masuk ke kerajaan Allah itu sempit, tentu orang akan saling berebut dan berjuang. Tetapi, siapakah yang bisa lolos masuk melalui pintu yang sesak itu? Apakah ada kriteria tertentu dari orang-orang yang lolos masuk? Bagaimana dengan pintu yang lebar? Jika pintunya lebar, orang mudah melewatinya dan semakin banyak orang yang masuk. Orang baik, orang jahat, semua bisa masuk tanpa kecuali. Para pengikut Yesus beranggapan bahwa jika sudah makan dan minum bersama Yesus, serta mendengarkan pengajaran Yesus, maka secara otomatis bisa menembus pintu yang sempit itu.
Yesus menambahkan, bisa saja mereka mengetuk pintunya, namun Tuan pemilik rumah akan mengusir mereka karena tidak mengenal siapa mereka. Namun, mereka bisa melihat banyak orang asing yang tidak mereka kenal ada di dalam kerajaan Allah bersama Abraham, Ishak, dan Yakub dan semua nabi, sementara mereka dicampakkan dan mengalami penderitaan yang sangat hebat. Menjadi pengikut Yesus harus berbuah, merenungkan dan menjalankan perintahnya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti berbelas kasih kepada yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Dan pintu yang akan tertutup mengingatkan kita bahwa segala sesuatu ada batasnya. Apakah kita mau berbuat baik nanti-nanti saja? Nanti akan terlambat karena kita tidak tahu sampai kapan waktu kita. Yesus menekankan bahwa yang penting adalah relasi atau hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan erat dan dua arah, bukan sepihak. Hal ini disampaikan melalui Efesus bab 6 ayat 1-9, di mana relasi antara anak dengan orang tua dan relasi antara tuan dengan hamba hendaknya saling melayani dan mengasihi selayaknya mereka melayani Kristus, bukan untuk manusia. Melayani dengan tulus dan segenap hati sesuai dengan kehendak Allah. Bapa yang baik, kami mau berjuang untuk menembus pintu yang sempit itu dan masuk di dalam kerajaan-Mu. Bantulah kami, ingatkan kami, agar setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami boleh terus melayani Engkau melalui mereka yang hadir di sekitar kami. Amin.